Hello, class 9. How are you today? Hope you have a good day and hope you have enjoy our lesson. So, today bertemu lagi dengan Miss Riris dengan pelajaran IPS. Dengan judul kita hari ini adalah Hakikat Globalisasi. Nah, mari dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss. Nah, yang pertama itu adalah menurut Jan Nederveen Peters menyatakan bahwasanya globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan atau interconnect di dunia yang makin meningkat. Jadi seperti biasa, sebelumnya kan kita sudah belajar apa itu globalisasi. Globalisasi itu adalah proses mendunia atau proses dunia menjadi satu. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat antara satu negara dengan negara lain. Oke. Nah, jadi globalisasi itu menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia. Oke, seperti di bidang perdagangan, ekonomi, sosial budaya, karena batas negara yang bias atau batas negara yang semakin sudah tidak nampak lagi. Kenapa? Coba perhatikan gambar ini. Jadi semua itu dikonekkan. Salah satunya pengkonekan antara satu negara dengan negara lain adalah dengan jaringan internet. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat atau batasan-batasannya. Nah, apa ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi dunia? Yang pertama itu adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Dan yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama. Jadi yang empat inilah ciri-ciri yang menandakan globalisasi semakin berkembang. Nah, yang berikutnya, apa saja bentuk-bentuk globalisasi itu? Bentuk-bentuk globalisasi itu dibagi antara lain bidang budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, dan politik. Terus, dengan adanya globalisasi di bidang perekonomian, maka membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya perekonomian masing-masing negara semakin kuat gitu. Karena apa? Karena itu tadi sudah tidak ada lagi batasan satu negara dengan negara lain. Semuanya saling berhubungan, saling connect, dan saling memerlukan. Nah, bagaimana dengan di budaya gitu ya? Mari kita lihat dampak globalisasi dalam budaya itu. Globalisasi sebagai sebuah gejala yang menyebabkan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia, sehingga menjadi budaya dunia, world culture. Jadi budaya Indonesia pun dikenal sama budaya luar gitu, budaya Amerika dikenal sama budaya Indonesia. Oke. Nah, terus dampaknya di bidang teknologi yaitu manusia semakin ketergantungan akan teknologi seperti komputer dan ponsel yang selalu berkembang. Bahkan kita sekarang belajar daring ini semua bisa kita lakukan karena adanya teknologi dan jaringan internet. Dan itu sangat mempengaruhi komunikasi kita. Nah, di bidang politik itu ada positifnya dan negatifnya. Artinya globalisasi juga dalam bidang politik bisa mengancam kedaulatan satu negara. Karena apa? Karena tadi kan sudah disampaikan, maksudnya batas-batas teritorial wilayah menjadi kabur gitu. Kenapa? Itu tadi karena adanya globalisasi menyatu gitu ya. Nah, tapi itu bisa mengancam kedaulatan sebuah negara. Nah, berikutnya bagaimana hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang budaya. Jadi caranya yang bisa dilakukan adalah harus mampu memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. Kedua, mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. Mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional dan menghargai dan mencintai budaya lokal. Jadi mari anak-anak Miss lakukan hal ini supaya budaya kita tidak luntur gitu ya, tapi semakin dikenal oleh dunia. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi boleh salah satunya mempelajari dan melakukan etika dalam berkomunikasi. Salah satunya tidak menyebarkan hoax ya, karena itu bisa meresahkan masyarakat. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, tidak memakai gadget, teknologi untuk merusak. Justru untuk hal yang berguna, hal yang membangun, hal yang positif. Nah,
Di bidang ekonomi apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Yang ketiga, masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, terus di bidang transportasi, yang pertama memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu dibutuhkan. Kedua, mempertahankan alat transportasi lokal. Ketiga, meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Nah, dampaknya apa? Di dalam politik, yang pertama kita harus mendorong pemerintah agar mengikuti kerjasama ekonomi regional atau dunia menguntungkan Indonesia. Yang kedua, mendorong pemerintah agar meningkatkan daya tawar dalam perjanjian ekonomi regional atau dunia. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa kerjakan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Rilis. Oke, thank you. God bless you. Bye-bye.